Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah berikan nikmat kepada kita sehat walafiat sehingga kita dapat meneruskan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama teruskan pengajian kitab Arba'in Nawawi sekarang sampai pada hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma kepada keduanya. Qala, berkata siapa Abi Abdillah An-Nu'man, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasul, innal halala, sesungguhnya yang halal, bayyinun, adalah jelas. Sesuatu yang halal sudah diatur oleh agama, Rasulullah telah menyampaikan jelas, aturannya jelas. Ini loh yang halal, ini yang harus dikerjakan oleh umatku, kata Rasulullah. Ini yang tidak dilarang oleh Allah, ini yang harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah. Hal-hal yang halal berarti yang harus kita kerjakan. Nah, ini udah jelas. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita keliru. Jangan sampai petunjuknya sudah jelas, ini halal, malah kemudian mencari yang haram. Belakangan banyak orang yang berbicara, jangankan nyari rezeki yang halal, yang haram pun sekarang susah. Maka kemudian dalil-dalil seperti ini adalah jelas dalil yang salah. Sebab yang namanya rezeki itu sudah pasti Allah siapkan. Jadi ketika manusia ini lahir ke alam dunia, ini adalah bukan maunya kedua orang tua, tetapi memang atas dasar izin Allah. Maka ketika seseorang ini sudah berada di alam dunia, otomatis maka Allah yang akan memberikan rezekinya. Yang penting kita berjalan sesuai dengan rambu-rambunya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang harus kita laksanakan. Demikian makanan dan minuman. Makanan minuman yang halal, yang tidak dilarang oleh Allah, silakan makan. Tetapi kemudian ketika makanan minuman yang dilarang oleh Allah, maka itu jelas mudarat bagi manusia, mudarat bagi makhluk, mudarat bagi hamba-hamba Allah. Jangan sampai ada pikiran bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka dalil ini sekali lagi saya katakan adalah salah. Model manusia begini adalah manusia yang tidak punya iman, tidak punya agama, tidak punya pegangan teguh terhadap akidah. Sebab manusia yang sudah lahir ke alam dunia, semuanya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di alam dunia ini Allah sudah siapkan untuk bekal hidupnya. Allah sudah siapkan rezekinya masing-masing. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata. Bahwa kalau memang itu rezeki bagiannya kita, pasti sampai kepada kita. Dan jika memang rezeki itu bukan milik kita, maka dengan berbagai macam cara pun kita untuk mendapatkannya, bahkan kemudian dengan cara yang haram sekalipun, maka rezeki itu akan hilang dari peredaran kita, karena memang bukan bagian kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata pun di alam dunia ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Maka yang halal jelas, jangan sampai keliru di antara kita. Wa innal harama, dan sesungguhnya perkara yang haram, bayyinun pun juga demikian jelas. Zina, mabuk-mabukan, minuman khamar, mencuri dan lain-lain, itu kan jelas. Ketika rambu-rambunya sudah jelas, jangan kita langgar. Sebab kalau kemudian kita langgar, kerugian bagi kita. Sebab apa yang kita lakukan di alam dunia ini akan berimbas kelak di kehidupan akhirat. Dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itulah tempatnya beramal dan akhirat adalah tempatnya balasan. Maka ketika seseorang di dunia melakukan sebuah
perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tentu dia akan merasakan dari apa yang ia telah lakukan di alam dunia itu, di akhirat dia akan merasakan. Oleh karena itu aturan yang jelas harus kita ikuti. Wa bainahuma umurun, dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada satu perkara mustabihatun, perkara yang subhat. Jadi halal jelas, subhat ini antara halal dan haram. La ya'lamuhunna yang tidak mengetahui kepadanya, kathirun kebanyakan minan nasi daripada manusia, famanittaqa, maka barang siapa yang memelihara dirinya dari sifat asyubuhati, dari perkara subhat, faqadistabro'a, maka sungguh ia telah membebaskan dirinya, lidinihi, untuk membela agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Jadi hati-hati dengan perkara subhat. Jangan sampai kemudian kita memakan barang yang itu subhat. Jangan sampai melakukan satu perkara yang itu subhat. Justru subhat ini yang bikin kadang-kadang orang bingung, karena banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Tapi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan satu kurma yang kemudian mau dimakan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak jadi makan. Kenapa? Karena khawatir ini adalah subhat. Contoh lain, ketika ada orang memotong kambing, ada dua kambing, yang satu dipotong oleh orang Islam, yang ketika memulai memotongnya dengan cara Islam, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu kemudian dipotong. Yang satu yang dipotong oleh kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beragama, lalu kemudian kambingnya dijadikan satu. Maka kemudian bagi orang-orang yang wirai, bagi orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian, dia akan menentukan dulu, khawatir itu adalah subhat. Sebab kalau kemudian yang subhat dimakan, jatuhnya maka kita akan terjebak dalam satu perbuatan haram itu. Makanya Rasulullah sampaikan, waman waqa'a, dan barang siapa yang jatuh as-subuhati, kepada perkara yang subhat, waqa'a, maka ia jatuh fil harami, pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, karra'i seperti seorang pengembala, yar'a yang mengembalakan hewannya, haulal hima, di seputar tanah terlarang. Jadi hati-hati dengan barang subhat, jangan sampai kita terjebak, karena banyak orang yang tidak memahami, yang akhirnya ketika kita melakukan sebuah subhat, maka kita akan jatuh pada perkara yang haram. Yusiku, ia dekat, ayar ta'a akan merumput fihi, ke dalam tanah terlarang itu. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin, sesungguhnya tiap-tiap raja, malikin, sesungguhnya tiap-tiap raja, hima, mempunyai tanah terlarang. Ala wa inna himallah, ingatlah sesungguhnya tanah terlarang Allah, maharimuhu, ialah mengharam-karamnya. Ala wa inna fil jasad. Jadi intinya, saudara hadirin yang kami muliakan, jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang haram. Jangankan haram, subhat pun jangan sampai kita melakukannya. Karena siapa orang yang melakukan barang yang subhat akan jatuh pada sebuah keharaman. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik, sholahal jasadu, maka idza sholahat, apabila baik mudghah itu, sholahal jasadu, maka baiklah jasad, kulluhu, semuanya. Jadi hati-hati dengan segumpal daging yang ada pada tubuh kita, yang ada pada jasad kita. Karena apa? Kalau yang segumpal daging di tubuh kita ini baik, maka semua amal kita insya Allah akan jadi baik. Tetapi segumpal daging itu jelek, maka semua amalnya akan jadi jelek. Maka hati-hati terhadap sesuatu, dan kita harus menjaga. Dan Nabi sering sampaikan, ajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikan hati. Balikan hati saya ini adalah orang yang taat beragama, orang yang baik, orang yang istiqomah. Oleh karena itu, ketika seseorang hatinya itu baik, sebut mudghah itu adalah yang dimaksud adalah hati. Kalau hati seseorang itu baik, maka insya Allah dia akan melakukan sebuah perbuatan yang jelas-jelas halalnya, maka kemudian dia pasti akan mencegah perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah. Subhat pun dia tidak akan mau. Tetapi sebaliknya, jika mudghah hati itu jelek, maka cenderung tangan kita senang kepada sesuatu yang tidak baik, mulut kita akan mengeluarkan suatu perkara yang tidak baik. Demikian kaki dan anggota badan tubuh yang lainnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ala wa idza fasadat, dan apabila ia rusak segumpal daging itu, fasadal jasadu, maka rusaklah jasad semua, kulluhu semuanya. Ala wahiyya al-qalb, ingatlah bahwa mudghah tadi adalah yang dimaksud mudghah adalah hati. Oleh karena itu mudah-mudahan hati kita selalu jadikan oleh Allah, ya, hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang penuh taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang baik, hati yang selalu senantiasa melakukan sebuah amalan-amalan yang baik. Maka jika hatinya baik, insya Allah kehidupan kita akan jadi baik. Jika hatinya rusak, semua amalan kita pun akan rusak. Mudah-mudahan pengajian kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-6 ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.